Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-29. Selamat mendengarkan. Saya pikir Anda mengenal seseorang yang saya kenal, kata Diana. Mei berpikir sejenak. Sepertinya aku tidak punya kerabat di kota ini, kata dosen Mei. Sungguh, apakah Anda tidak mengenal seseorang bernama Rio dari keluarga Ronald? Kata Diana. Mei sebenarnya akan melangkahkan kakinya untuk pergi, tetapi setelah mendengar nama itu, dia berhenti. Aku tidak pernah mengenal nama itu, kata dosen Mei dengan suara yang bergetar. Di kediaman Theo, Rio menerima telepon dari penelepon misterius setelah sekian lama. Ayo, kita bertemu Tuan Rio. Aku punya beberapa bukti tentang Diana yang akan membuatmu senang, kata penelepon misterius itu. Apa menurutmu aku percaya padamu? Kau telah berbohong bahwa kau adalah pewaris keluarga Chang. Sekarang kau ingin membantuku menyingkirkan ahli waris yang sebenarnya, kata Rio. Sebenarnya aku tidak pernah ingin melakukan apapun denganmu. Aku hanya ingin kalian meninggalkan Diana sendirian, kata penelepon misterius itu. Apa kesepakatan yang ingin kau buat denganku? Tanya Rio. Theo tidak akan meninggalkannya dengan mudah, tetapi bukti-bukti ini akan membuat Theo membencinya. Aku ingin dia meninggalkan Diana, karena aku hanya menginginkan Diana, kata penelepon misterius itu. Terserah, aku hanya ingin kematian Diana, tidak ada yang lain, kata Rio. Penelepon itu mengirimkan rekaman Diana sedang berbicara dengan Han. Rekaman itu diedit sedemikian rupa sehingga Diana dan Han tampak berencana untuk membunuh Rio. Dasar wanita jalang itu, dia ingin membunuhku. Tunggu sampai Theo tahu yang sebenarnya, gumam Rio marah. Apakah dosen Mei adalah orang yang dulu pernah dicintai Rio? Siapakah penelepon misterius itu dan bagaimana Diana membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan bukti-bukti itu? Rio pergi menemui penelepon misterius itu secara diam-diam. Dia dipanggil ke kuburan tempat Diana biasa berkunjung ke pemakaman pamannya. Tidak ada orang di sana kecuali flash disk di atas kuburan. Ponsel Rio berdering. Rio melihat nomor penelepon misterius itu di layar ponselnya. Flash disk itu berisi rekaman suara Diana yang berbicara menentang Theo. Ketika Theo melihatnya, dia akan membencinya. Segera ambil dan pergilah, kata penelepon misterius itu. Rio mengambilnya, tapi dia ingin melihat wajah si penelepon misterius itu. Tidak sekarang, aku akan menemuimu nanti. Tetapi mata-mata yang kau tunjuk untuk mengikuti Diana harus pergi. Hanya aku yang akan mengawasinya, kata penelepon misterius itu. Rio menerima permintaan penelepon misterius itu. Di kediaman Theo, Diana mengatakan kepada Theo bahwa dia hari ini telah bertemu dengan Mei. Theo tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Diana. Diana, bisa jadi itu adalah orang lain, dan aku tidak ingin menyakiti kakakku dengan memberinya harapan dan rasa bersalah, kata Theo. Theo, kakakmu akan senang bertemu dengannya. Kak Rio bisa menghidupkan kembali masa lalunya
dan dia tidak akan menyesal karena Mei adalah cinta pertamanya, kata Diana. Seketika itu, Theo memandang wajah Diana. Adrian juga cinta pertamamu. Apakah kau menyesal tidak bersamanya? Tanya Theo. Theo, ini berbeda. Satu-satunya cinta Kak Rio adalah Mei. Kalau aku telah memilihmu, kata Diana. Tapi kau bilang cinta pertama adalah yang pertama. Tanya Theo sedikit kesal. Iya, ada pepatah mengatakan, jika kau benar-benar mencintai cinta pertamamu, maka kau tidak akan memiliki cinta kedua, kata Diana. Tidak ada pepatah seperti itu. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Theo semakin kesal. Mari kita buat Mei datang ke sini untuk bertemu dengan Kak Rio, kata Diana. Bagaimana jika dia sudah berkeluarga? Tanya Theo lagi. Yang penting kita pertemukan mereka dulu, tidak ada yang lain, kata Diana. Bagaimana jika kakakku tidak puas dengan itu? Kau tahu, anak laki-laki memiliki kebutuhan, kata Theo. Diam Theo, kata Rio yang tiba-tiba pulang. Theo yang melihat kakaknya yang baru pulang dalam kondisi seperti itu menjadi sangat marah. Kak, kemana kakak pergi tanpa memberitahu siapapun? Kakak seharusnya beristirahat, kata Theo marah. Kau tidak bisa membatasi semua langkahku. Biarkan aku melakukan apa yang kuinginkan. Tidak peduli seberapa banyak aku istirahat, aku juga akan mati pada akhirnya, kata Rio kesal. Tolong kak, dengarkan aku, pinta Theo. Aku berpikir bahwa umurku tidak akan sampai 2 bulan. Kau harus menikah bulan ini, kata Rio, dan dia masuk ke kamarnya untuk menganalisis flash disk yang diberikan oleh penelepon misterius itu. Isi flash disk itu tentang Diana yang pergi menemui Han beberapa kali, dan dia juga bertemu seseorang bernama Adrian. Setiap kali membahas tentang menentang Theo. Rekaman ini sangat berguna bagi Rio, tetapi tetap saja Rio memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Apakah itu benar atau palsu? Tentunya dengan bantuan seorang analisis profesional. Diana menelepon Amira dan Nina untuk membahas tentang dosen Mei dan memberitahu mereka bahwa dia harus menikah bulan ini. Mendengar itu, mereka berdua mulai panik. Amira panik karena belum selesai berbelanja, dan Nina panik karena hari pernikahan sudah dekat. Diana kembali pada kebiasaannya menonton TV setiap hari sebelum tidur. Diana menonton acara berita televisi yang memberitakan tentang pengusaha Adrian yang memukul beberapa orang setelah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Diana sangat khawatir tentang dia, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu Theo datang. Apakah kau khawatir tentang cinta pertamamu? Tanya Theo yang tiba-tiba mengejutkan Diana. Jangan menggodaku. Tentu saja, sebagai teman, aku khawatir dengannya, kata Diana. Setidaknya, berbaringlah di depanku. Apa kau tahu kalau sekarang aku sedang cemburu? Kata Theo. Kau akan tetap selalu cemburu dengan apapun yang terjadi. Tapi ini hanya perasaan rindu pada teman lamaku, jawab Diana. Apakah kau menyesal bersamaku? Tanya Theo. Tidak Theo, aku mencintaimu. Aku hanya tidak ingin dia menghancurkan hidupnya karena sebuah hubungan, kata Diana. Apakah kau akan membawa Mei besok? Tanya Theo berganti topik. Aku akan bicara dengannya dulu. Dia pasti juga terluka, jawab Diana. Di pagi hari, Diana pergi ke kampus dengan terburu-buru dan dia menyelesaikan semua kelasnya. Kemudian, Diana menunggu dosen Mei keluar dengan penuh semangat. Diana meminta bantuan Amira untuk berbicara dengannya.
Bu Mei, teman saya ingin meminta maaf dan menghapus kesalahpahaman dengan Anda di kafe. Bisakah Anda meluangkan waktu? Tanya Amira pada dosen Mei. Tidak ada yang perlu dimaafkan, dan kami tidak memiliki masalah apapun, jawab dosen Mei. Apa sekarang Anda bisa memaafkan Kak Rio? Anda meninggalkannya saat dia membutuhkan Anda, karena saat itu keluarganya terbunuh, kata Diana yang tiba-tiba telah di dekat mereka. Wanita yang tenang dan sopan seperti Mei mendadak emosi. Bagaimana? Kau tahu apa yang terjadi? Kau hanya seorang anak kecil. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak kau ketahui, kata dosen Mei dengan emosi. Itu artinya Anda mengenalnya. Maafkan aku atas kata-kataku, tapi dia tidak punya banyak waktu. Dia saat ini mengidap kanker darah stadium akhir, kata Diana. Seketika itu wajah dosen Mei berubah menjadi pucat. Dia akan kehilangan cinta pertamanya untuk selamanya. Tetapi kali ini dia tetap tidak bisa kembali. Dosen Mei memutuskan untuk berbicara dengan Diana. Rio dan aku adalah kekasih masa kecil. Kami sama-sama pendiam dan pemalu, tetapi kami saling melengkapi. Setelah kedua orang tuanya terbunuh, dia berubah menjadi seorang monster. Dia bahkan mempengaruhi saudaranya Theo. Aku mencoba menghentikannya, tetapi dia memilih balas dendam daripada aku, dan aku memutuskan untuk meninggalkannya, jelas dosen Mei. Diana berpikir setelah Theo akan menemukan kebenarannya, apakah Theo juga akan memilih balas dendam seperti saudaranya, atau dia akan memilih cintanya. Diana ingin dosen Mei bertemu Rio untuk memberinya kedamaian di hari-hari terakhirnya. Aku telah memiliki keluarga kecil, dan dia telah memilikimu kan? Kata dosen Mei. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.